warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, senang sekali rasanya bisa menjumpai teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Muzammil di channel Emil 91, channel yang dimana membahas seputar ekonomi sosial dan beberapa isu-isu yang menarik untuk kita perbincangkan secara bersama-sama teman-teman. Hari ini kita akan bahas isu yang bukan cuma bikin heboh, tapi juga bikin hati kita miris teman-teman. Bagaimana suatu program besar pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis atau yang biasa kita sebut sebagai MBG, yang kadang-kadang menjadi salah satu solusi konkret pemerintah dalam mengatasi gizi anak-anak di Indonesia. Ternyata sekarang diterpa berbagai isu keracunan di daerah-daerah. Nah, di saat yang sama, kabarnya anggaran program ini juga mau ditarik dan digantikan dengan bantuan beras 10 kilo. Ada apa sih sebenarnya? Apakah program ini memang bermasalah secara keseluruhan? Mari kita tonton sampai habis untuk temukan jawaban-jawabannya. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, program makan bergizi gratis atau yang bisa kita sebut sebagai MBG ini tujuannya sangat mulia ya, yaitu untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia, mengurangi stunting, dan mendorong ekonomi lokal untuk tumbuh. Program ini digelontorkan dengan anggaran yang sangat fantastis teman-teman. Di APBN 2025 itu mencapai 71 triliun dengan target penerimaan 82,9 juta orang, termasuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Nah, di tengah niat baik program ini muncul dua masalah besar. Yang pertama yaitu masalah lambatnya penyerapan anggaran teman-teman. Jadi menurut data per awal September 2025 ini, penyerapan anggaran MBG oleh Badan Gizi Nasional atau BGN ini baru mencapai di 13,2 triliun atau setara dengan 18,6% lah ya dari total pagu anggaran. Ini artinya lebih dari 80% anggaran ini masih mengendap. Nah, Menko Keuangan yaitu Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang baru ya teman-teman, ini dengan tegas menyatakan akan mengalihkan anggaran MBG ini yang tidak terserap tersebut ke program lain yang lebih siap. Nah, salah satunya yaitu adalah bantuan beras 10 kilo. Beliau tentunya memiliki alasan ya kenapa kok ini mau dialihkan. Jadi beliau itu memiliki alasan seperti ini teman-teman. Daripada uangnya ini nganggur dan negara harus membayar bunga utang, jadi lebih baik disalurkan nih gitu, disalurkan ke masyarakat lewat program-program yang lebih efektif. Bahkan Pak Purbaya ini juga mengirim salah satu tim khusus dari keuangan, dari Kementerian Keuangan untuk membantu BGN untuk mempercepat penyerapan anggaran tersebut teman-teman. Ya jelas lah ya, ini kayak semacam ultimatum lah ya teman-teman. Jadi sampai akhir Oktober beliau itu menargetkan yaitu penyerapan, menargetkan jika sampai akhir Oktober itu penyerapannya masih rendah, nah, maka dana ini akan dialihkan. Jadi ini bukan suatu teguran kata beliau, tapi ini membantu agar uang negara ini tidak sia-sia dan cepat meresapnya kayak gitu. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting dan mengkhawatirkan kita semua teman-teman, yaitu banyaknya isu keracunan di berbagai daerah dari teman-teman atau anak-anak kita yang menerima program tersebut. Jadi melihat dari data per hari ini, yaitu menurut data yang dirilis dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI per 27 September 2025, ada sebanyak 8.649 anak yang menjadi korban keracunan program ini. Nah, sementara itu Badan Gizi Nasional atau BGN sendiri juga mencatat ada 5.914 orang yang terdampak dari 70 kasus keracunan hingga September 2025 ini teman-teman. Angka ini bukan hanya angka statistik ya, kita ketahui bersama-sama, tapi cerita ini nyata di berbagai daerah dan wilayah ini terjadi teman-teman. BGN pun juga mencatat besaran kasus ini di berbagai daerah ini sebagai berikut, yaitu salah satunya
wilayah satu, yaitu kita sebut sebagai wilayah Sumatera ya, yaitu 9 kasus dengan 1.307 korban. Kemudian di wilayah 2 itu Pulau Jawa, 41 kasus dengan 3.610 korban. Ini banyak banget di Jawa nih ya. Kemudian di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara itu 20 kasus dengan 997 korban. Salah satu yang kasus yang paling mengejutkan dan yang besar baru-baru ini terjadi, yaitu terjadi di Kabupaten Bandung Barat, teman-teman, di mana lebih dari 1.000 siswa itu mengalami keracunan. Bahkan kasus ini sampai dinyatakan sebagai kejadian luar biasa atau KLB ya oleh pemerintah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini sangat serius ya teman-teman ya. Masalahnya sangat serius, harus perlu segera diselesaikan. Kemudian banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya penyebabnya? Nah, penyebab salah satunya yaitu dari hasil pemeriksaan laboratorium itu menemukan adanya kontaminasi bakteri berbahaya pada makanan. Jadi bakteri yang ditemukan seperti antara lain ya, bakteri yang ditemukan itu bakteri salmonella ya, bakteri salmonella itu ditemukan pada ayam dan telur, kemudian sayur. Kemudian bakteri E. coli yaitu ditemukan pada air, nasi, tahu, dan ayam. Nah, para ahli juga gak berhenti di situ aja teman-teman, dia juga melakukan identifikasi besar-besaran, juga menyimpulkan beberapa faktor-faktor, salah satunya yang menyebabkan terjadinya keracunan itu tadi, salah satunya yaitu jarak waktu antara masak dan penyajian itu terlalu lama. Jadi bisa kita bayangkan ya teman-teman, makanan itu disiapkan dalam suhu ruangan lebih dari 4 jam tanpa pemanasan atau tanpa pendinginan. Jadi gak higienis kayak gitu loh teman-teman. Jadi terlalu lama lah, jadi basi lah kayak gitu. Nah, kemudian suhu penyimpanan yang kurang memadai. Nah, makanan ini tidak disimpan di suhu yang tepat untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu higienis. Nah, higienis juga penting ya untuk diperhatikan, bagaimana nanti tempatnya juga bersih seperti itu. Nah, kemudian yang keempat juga bahan baku yang tidak berkualitas. Jadi penggunaan bahan makanan ini sudah juga menjadi salah satu komoditi penting ya untuk diperhatikan betul ya. Nah, kemudian juga BGN juga nggak hanya diam aja, akhirnya juga BGN ini merespon, yaitu dengan menonaktifkan sementara yaitu di 56 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Presiden Prabowo pun juga nggak tinggal diam teman-teman, habis dari luar negeri, dari PBB itu tadi, beliau juga menginstruksikan agar setiap dapur MBG itu dilengkapi dengan alat-alat uji makanan dan juga SOP yang sangat ketat. Dengan semua fakta-fakta ini, pemerintah semakin besar ya tentunya, besar dilemanya juga ya, karena ini bukan bicara soal uang teman-teman, tapi ini bicara soal anak-anak kita. Jadi pertanyaannya sekarang begini, apakah program ini memang sudah siap dijalankan secara besar? Apakah pengalihan anggaran ke bantuan beras 10 kilo ini menjadi solusi terbaik, setidaknya untuk sementara lah, sampai masalah-masalah fundamental ini terrealisasi. Nah, saya ajak teman-teman buat diskusi di kolom komentar, bagaimana nantinya jika program ini benar-benar digantikan ya, bukan digantikan tapi dialihkan sementara dengan terjadinya evaluasi ini, dan seperti apa pendapatnya teman-teman. Karena saya mikir juga begini ya, ini tidak sedikit ya beberapa vendor yang juga mengikuti tendernya sampai dia itu berhasil mendirikan dapur, bahkan juga sudah beroperasi. Ada juga yang sudah dalam proses tapi juga belum beroperasi dapur-dapur untuk penyuplai MBG itu tadi. Nah, ini juga menjadi harus diperhatikan teman-teman, bagaimana ini kan juga dampak ekonomi juga di bawah juga akan mempengaruhi kayak gitu. Cuman harapan besarnya, karena ini adalah salah satu bentuk perbaikan untuk program ini lebih baik, harapan besarnya mudah-mudahan ini segera cepat terselesaikan dan menjadi perhatian khusus pemerintah, karena ini berkaitan dengan tujuan mulia, tujuan yang sangat luar biasa teman-teman, apalagi dengan penduduk kita yang sangat banyak, anak-anak kita yang sangat banyak. Ini memang tidak mudah, tapi saya yakin pemerintah pasti bisa untuk melakukan evaluasi dan memberikan solusi-solusi terbaiknya. Sekian teman-teman, sampai jumpa kembali nantinya di channel selanjutnya atau di konten-konten selanjutnya.
untuk membahas seputar isu yang menarik untuk kita perbincangkan secara bersama-sama teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.